Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Nirwana dengan NPM 2311080093 dari kelas 2C BKPI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Konsep Islam dalam Pemeliharaan Lingkungan. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu 1. Penanaman pohon dan penghijauan, 2. Menjaga kebersihan, 3. Menjaga sumber daya alam, 4. Ramah terhadap lingkungan, dan 5. Menjaga lingkungan dari pengerusakan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu penanaman pohon dan penghijauan. Konsep pemeliharaan lingkungan dalam Islam salah satunya adalah perhatian akan penghijauan dengan cara menanam atau bertani. Jadi, bertani pun bisa disebut sebagai cara untuk memelihara lingkungan. Nah, cara ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW pada 14 abad yang lalu, yang meminta umatnya untuk melakukan penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang atau yang sering kita sebut dengan reboisasi. Bahkan Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa seseorang yang menanam pohon atau menanam tanaman itu dianggap sebagai sedekah. Nah, adapun pertimbangan yang mendasar kenapa harus melakukan penanaman pohon dan penghijauan itu ada 2, yaitu pertama kebermanfaatan. Nah, mengapa menanam pohon ini bermanfaat atau memberi kemanfaatan? Karena dengan kita menanam pohon banyak manfaat yang kita ambil, yang kita peroleh. Di antaranya 1, jika kita menanam pohon, kita dapat menghindari bencana-bencana alam. Contohnya seperti tanah longsor. Yang kedua, contohnya banjir. Dan yang ketiga, membuat udara sekitar itu lebih sejuk. Nah, pada yang pertama tadi kebermanfaatan. Nah, sedangkan yang kedua ini keindahan. Mengapa menanam pohon itu menjadi pertimbangan bahwa keindahan? Contohnya sekarang banyak tempat wisata yang bertema hutan-hutan atau pohon-pohon, contohnya wisata hutan pinus. Nah, dengan kita menanam pohon seperti itu pun dapat memberikan keindahan. Lanjut, materi yang kedua yaitu menjaga kebersihan. Nah, pada hakikatnya pandangan Islam terhadap kebersihan itu merupakan prinsip yang tidak bisa disangkal oleh agama-agama lain.
Ya, karena ibadah itu dalam Islam merupakan tindakan yang diwajibkan. Nah, bahkan dalam riwayat hadis, dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa at-tahuru syatrul iman, yang berarti kesucian itu sebagian dari iman. Nah, kenapa kesucian, tidak kebersihan? Karena sebelum kita pada tahap suci, itu kita perlu bersih-bersih atau membersihkan segala sesuatu. Jadi mengapa hadis ini menyambung dengan kebersihan? Karena sebelum kita pada tahap bersuci atau tahap kesucian, itu kita ada tahap membersihkan dan kebersihan. Jadi ketika kita menjaga kebersihan atau kesucian itu merupakan salah satu bagian dari keimanan kita. Nah, dalam Islam kebersihan itu sering disebut dengan toharoh atau suci. Nah, Islam ini menganggap kebersihan menjadi salah satu sistem peradaban dan ibadah. Maka dari itu, kebersihan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim. Contohnya, sebelum kita melaksanakan sholat wajib atau sholat apapun itu, kita lebih dahulu diperintahkan untuk membersihkan, baik membersihkan di tempat untuk kita sholat, membersihkan badan, membersihkan segala sesuatu yang ada najis atau kotoran. Nah, selain untuk menjaga kebersihan diri, Islam juga memerintahkan untuk menjaga lingkungan sekitar dari kotoran supaya tetap bersih. Nah, banyak sebab mengapa kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan. Di antaranya yaitu karena Allah menyukai kebersihan, dan menjaga kebersihan juga sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Jika emang sekitar kita bersih, maka insya Allah badan atau segala apapun atau udaranya pun kan menjadi sehat. Nah, dan kita pun akan lebih terasa nyaman. Berbanding balik jika emang kotor, banyak lalat, itu kan banyak mengundang bakteri atau virus-virus gitu. Nah, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu menjaga sumber kekayaan alam. Menjaga sumber kekayaan alam yang notabene-nya merupakan nikmat dari Allah. Bagi seluruh makhluk itu merupakan wajib ya. Nah, bagaimana kita melakukan bagaimana nih cara bersyukur kita kepada Allah karena diberi sumber kekayaan alam ini? Salah satunya dengan menjaganya dari pencemaran, salah satu pencemaran lingkungan, contohnya pencemaran air, bisa pencemaran udara, dan pencemaran lainnya. Selain pencemaran juga menjaga dari pengerusakan. Nah, sumber daya alam ini apa aja sih? Sumber daya alam ini mencakup semua kekayaan alam, baik berupa benda mati dan makhluk hidup yang ada di bumi, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan makhluk hidup. Baiklah, selanjutnya materi keempat yaitu ramah terhadap lingkungan. Nah, ramah ini dalam Islam dikenal dengan sebutan ihsan,
yang berarti melindungi dan menjaga dengan sempurna. Nah, kita ini wajib memperlakukan lingkungan dengan cara melindungi dan menjaganya, bukan malah meremehkan, melalaikan, bahkan memusnahkannya. Nah, selain melindungi dan menjaganya, kita juga perlu memperlakukan lingkungan itu dengan ramah, penuh perhatian, dan kasih sayang. Kehidupan yang ramah lingkungan ini salah satu jawaban dan salah satu konsep solusi untuk penghematan dan pengurangan limbah hasil industri global yang mungkin dapat memberi dampak negatif terhadap kelestarian alam. Nah, satu di antara contoh perbuatan ramah lingkungan adalah dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus yang kedua, jangan boros air dan yang lain-lain. Untuk materi kelima yaitu menjaga lingkungan dari pengerusakan. Nah, salah satu tuntunan terpenting Islam dalam hubungannya dengan lingkungan ialah bagaimana menjaga keseimbangan alam atau lingkungan dan habitat yang ada tanpa merusaknya. Namun pada kenyataannya kegiatan yang dilakukan manusia belakangan ini mengarah kepada eksploitasi tanpa adanya pembaruan atau regenerasi. Nah, ketika Islam datang, ia menegaskan larangan untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Nah, inilah yang bisa menjadi prinsip yang senantiasa diharapkan dari manusia, bahwa Islam ini melarang untuk berbuat kerusakan. Nah, prinsip-prinsip lainnya juga yang bisa kita pegang yaitu dengan menunjukkan sikap adil dan moderat dalam konteks keseimbangan lingkungan. Tidak hiperbolis ini tidak berlebihan ya, ataupun meremehkannya. Nah, sebab ketika manusia sudah bersikap berlebihan atau meremehkan, ia cenderung menyimpang, lalai, serta merusak. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi-materi tadi diantaranya bahwa jelas pemeliharaan atau perlindungan lingkungan hidup berbasis maslahah sangat penting dilakukan, sepenting kelestarian kehidupan itu sendiri. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sumber daya alam dan bagaimana menjaga serta merawatnya, sehingga tidak ada alasan bagi manusia, khususnya kita anak-anak muda, untuk tidak menjaga sumber daya alam dari kerusakan. Nah, konsep perlindungan sumber daya alam dalam Islam adalah rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Jadi sumber daya dan kekayaan yang ada di alam ini rahmat bagi untuk kita semua, baik makhluk hidup gitu khususnya, yang mendorong kita supaya tidak membuat kerusakan dan kehancuran di bumi. Apalagi bumi sekarang semakin tua, semakin banyak manusia-manusia yang merusak kita sebagai anak muda. Marilah bersama-sama aktif dalam mengupayakan atau mencegah kerusakan-kerusakan itu. Nah, adapun upaya-upaya yang harus ditempuh dalam melestarikan lingkungan hidup antara lain seperti yang
sudah jelas tadi, yaitu menanam pohon, menjaga sumber kekayaan alam, menjaga lingkungan dari pengerusakan, dan menjaga kebersihan, serta ramah terhadap lingkungan. Baiklah, sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.